Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diatitis Melanisi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, anggota kelompok 7 KKN tematik Universitas Trunojoyo Madura. Dengan video ini saya akan menyampaikan mengenai sosialisasi branding produk dan pemasaran produk, yang mana merupakan lanjutan dari proses pembuatan olahan buah durian, yaitu pancake durian dan alpukat durian kocok. Untuk lebih jelasnya, mari simak video sebagai berikut. Branding dan pemasaran produk olahan buah durian. Nah, di sini mengapa branding produk olahan buah durian, pancake dan alpukat durian kocok? Karena tujuannya adalah agar produk yang sudah dibuat tadi bisa dikenal oleh masyarakat, khususnya Desa Bareng sendiri. Sebelum itu, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu perkembangan UMKM yang ada pada saat ini. Lalu, permasalahan apa sih yang sering terjadi pada UMKM ini? Jadi, perkembangan home industry baru terlihat dari sisi jumlahnya. Secara umum, dalam aspek mutu atau kualitas, terutama dalam hal strategi branding, labeling, dan packaging, serta teknis pemasaran yang tidak sedikit orang bisa mengetahui dan yang mengalami peningkatan. Jadi, perlu sekali memperbaiki strategi pemasaran agar tepat sasaran. Lalu, bagaimana memperbaiki strategi tersebut? Yuk kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama ada pelabelan produk atau branding. Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk dan penjualnya. Kemudian ada fungsi label sendiri. Yang pertama, mengidentifikasi produk atau merek. Jadi dari label kita tahu produk ini tuh produk apa, mereknya apa, kayak gitu. Yang kedua, menentukan kelas produk. Dari tampilan produk sendiri kita bisa tahu, oh ini kelas makanan, produknya makanan, kelas minuman, produknya minuman. Terus yang ketiga, menggambarkan beberapa hal mengenai produk, seperti siapa pembuatnya, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya secara aman. Nah, jadi pada label tersebut ada keterangan siapa pembuatnya, komposisinya seperti apa, dan bagaimana cara menggunakannya. Kayak gitu. Terus yang terakhir ada mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Jadi labeling juga bisa digunakan sebagai media promosi dari gambar-gambar yang menarik. Maka dari itu label juga harus dibuat semenarik mungkin untuk menarik masyarakat atau konsumennya. Selanjutnya ada contoh produk labeling. Di sini membuat label pancake durian dan alpukat durian kocok. Nah, keterangan yang tercantum pada label sekurang-kurangnya memuat. Yang pertama ada nama produk, yang kedua ada daftar bahan atau komposisi atau ingredient, yang ketiga ada berat bersih atau isi bersih, yang keempat ada nama alamat pihak yang membuat atau yang memproduksi, yang terakhir ada tanggal dan tahun kadaluarsanya. Jadi expirednya itu perlu ditulis agar orang itu tahu kapan mereka harus mengkonsumsinya. Berikut adalah contoh label yang sudah dibuat. Yang pertama ada label pancake durian dan yang kedua ada label alpukat durian kocok. Selanjutnya yang kedua, bagaimana cara pengemasan produk supaya terlihat lebih menarik selain label tadi. Pengemasan produk adalah penempatan produk di dalam suatu kemasan untuk memberikan proteksi atau perlindungan, sehingga umur simpan produk tersebut menjadi lebih panjang dan memudahkan penyimpanan dan proses pendistribusian. Jadi suatu produk itu harus dikemas dengan baik agar tidak mudah rusak. Lalu syarat bahan pengemasan itu apa saja? Bahan pengemasan yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Permukaan transparan untuk menarik konsumen. Jadi kalau bahan pengemasannya tidak terlihat di luar, orang juga tidak tahu dalamnya itu produk apa, seperti apa. Jadi lebih baik transparan. Yang kedua, dapat mengendalikan transfer atau penetrasi air. Yang ketiga, dapat mengendalikan transfer gas-gas lain. Yang keempat, memiliki daya tahan terhadap variasi suhu yang agak luas dalam penyimpanan dan penggunaan. Yang kelima, harga murah. Dan yang terakhir, tidak mengandung senyawa racun. Selanjutnya gambar di samping merupakan contoh kemasan pada pancake durian dan alpukat durian kocok. Kemasan dari plastik dengan biaya yang murah itu adalah kemasan yang kita pilih untuk olah durian. Selanjutnya ada pemasaran produk. Pemasaran produk merupakan rencana bisnis untuk menjangkau orang dan mengubahnya menjadi pelanggan untuk produk atau layanan yang kita sediakan. Lalu adapun manfaat pemasaran, yang pertama distribusi menjadi lebih efisien, yang kedua membangun citra merek, yang ketiga menciptakan produk yang
menjual. Selanjutnya, bagaimana sih cara pemasaran produk atau produk yang unik, memiliki kelebihan dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, untuk yang kedua ada networker, memiliki relasi yang luas dan optimis dalam menjalankan bisnis. Jadi kita punya koneksi untuk menjual produk kita agar lebih dikenal masyarakat. Kemudian yang ketiga menentukan STP, segmenting, targeting, dan positioning. Jadi segmenting ini dimana tiga hal tersebut saling berhubungan satu sama lain. Jadi dengan STP kita bisa tepat sasaran untuk memasarkan produk. Yang keempat, memanfaatkan e-commerce. Dengan memanfaatkan e-commerce itu menjadi murah dan efisien serta memiliki akses yang tanpa batas. Yang kelima, ada mengikuti pameran atau bazar, dapat dikenal secara luas dengan usaha pemasaran yang terjangkau. Yang keenam, ada kualitas sumber daya manusia. Karyawan yang berkualitas dapat menambah nilai dari suatu bisnis. Yang keenam, memanfaatkan sosial media. Dengan sosial media bisa promosi yang murah dan efektif dalam menarik konsumen. Yang terakhir, ikuti perkembangan teknologi. Memanfaatkan teknologi yang berkembang seperti website dan software akuntansi. Nah, software akuntansi di sini bisa melakukan pembukuan terkait bisnis yang kita olah. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.